di channel Medheka ID, dan kita akan melanjutkan dari pembahasan tryout TKA Matematika kelas 6 tahun 2025 dan 2026. Nah, ini ada sedikit ralat ya. Kemarin nomor 10 ini yang benar adalah B ya teman-teman. Karena setelah saya hitung ini nilai setelah 0,4 itu adalah 4/5, baru nanti 1,5 teman-teman ya. Jadi ini yang benar adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor yang ke-11. Ini masih ke soal cerita ya teman-teman ya. Pak Karno setiap bulan menerima gaji sebagai karyawan pabrik sekitar 4 juta rupiah. Nah, ini adalah gaji Pak Karno ya, 4 juta rupiah sebanyak 0,05. 0,05 itu nanti sekitar 5/100 ya kan, sama dengan 1/20 bagian dari gaji Pak Karno sehan ya kan. Jadi dia menyedekahkan 1/20% dari 1/20 bagian dari 4 juta. Kemudian 1/4 bagian untuk biaya pendidikan, 1/4 dari ini untuk biaya pendidikan anak-anak, 40% dari gaji untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisanya ditabung. Jadi setelah semua kebutuhan terpenuhi, nanti Pak Karno akan menabung sisa dari 4 juta setelah dikurangi seluruh biaya-biayanya. Berdasarkan tersebut, tentukan benar atau salah untuk pernyataan berikut. Nah, ketika kita menghadapi soal benar atau salah, kita jangan berfokus pada soal ini ya teman-teman ya. Tapi kita berfokus pada pilihan-pilihan pernyataan tersebut. Oke, langsung kita jawab ya. Soal yang pertama adalah gaji Pak Karno yang ditabung adalah 3/10 bagian. Nah, kita akan menjumlahkan dari yang tadi ya teman-teman ya. Untuk mencari jumlah yang ditabung berarti kita menjumlahkan seluruh kebutuhannya kemudian dikurangi ke yang 4 juta itu. Jadi kita melupakan entitas 4 juta ini tentunya. Kita lupakan dulu untuk menjawab pertama. Kita jumlahkan seluruh kebutuhan ya. Kemudian dari hasil penjumlahan itu nanti kita kurangi ke nominal 1 ya. Berarti 0,05 berarti 1/20 ditambah 1/4 ditambah 40% ya kan, 4/40/100 coret-coret ini 4/10 sama dengan 2/5, berarti 2/5 namanya. Jadi kita akan menggabungkan dari ketiga ini kemudian kita kurangkan ke 1. Nah, ya seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Setelah itu ini kita samakan dulu penyebutnya ya, 20 ya kan, 1 ditambah 5 ditambah 4/28 sama dengan berapa ini, 14/20 ya kan. Nah, nanti kita lihat bahwa nominalnya kan 3/10, berarti pakai 10 ya, dan berarti kita bagi 2 sama dengan 7/10. Nah, setelah itu 1 dikurangi 7/10 sama dengan 3/10. Nah, berarti pernyataan yang pertama adalah benar. Pernyataan yang pertama ini kita nyatakan benar karena jawabannya adalah 3/10. Oke, lanjut ke bagian gaji yang disedekahkan adalah sebesar 100.000. Nah, tadi kan dijelaskan di soal cerita bahwa yang dia sedekahkan adalah 0,05 ya teman-teman ya. Berarti 0,05 itu sama dengan 5/100 ya kan, sama dengan 1/20. Nah, 1/20 ini kita kalikan dengan 4 juta ya teman-teman ya. Nah, ini kita hilangkan nolnya, kemudian kita ya kan, jadi 2 ini 1, 2 ya kan, 5 ya kan, hasilnya 200.000, berarti tidak tepat ya. Ini masuk ke yang salah ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Bagian gaji untuk biaya pendidikan yang kebutuhan sehari-hari sebesar 2,5 juta. Oke, kita cek dulu ya. Ini jelaskan bahwa biaya pendidikan itu sebesar 1/4 dan juga kebutuhan sehari-hari ini sebesar 40%. Berarti kita akan menjumlahkan ini, kemudian kita kalikan dengan 4 juta ya teman-teman. Jadi ini 1/4 ditambah 40% itu 40/100 ya kan. Itu nanti 1/4 ditambah 2/5 ya teman-teman. Nah, hasil dari semua ini akan kita kalikan dengan 4 juta. Kita cepet-cepetan aja ya teman-teman ya. Ini 20 ya kan. 5 ditambah 8 sama dengan 13/20 ya kan? Nah, setelah itu kita kalikan dengan 4 juta. Langsung kita coret-coret seperti ini biar cepet ya teman-teman ya. 26 ya kan, nolnya 5, jadi saya adalah 2.600.000 dan yang pernyataan sebelumnya 2.500.000, berarti pernyataan tersebut dinyatakan salah. Kita tanyakan pernyataannya adalah salah ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang terakhir yang keempat, adalah bagian gaji yang tabung sebesar 1.200.000. Nah, kita tahu bahwa gaji yang tabung adalah 3/10, berarti kita tinggal mengalihkannya ya, tidak perlu dicari lagi. Ini 3/10 ya kan, dikali 4 juta. Tadi coret di sini namanya.
ini juga 4 sama dengan 1.200.000. Nah tepat ya, berarti yang tempatnya adalah benar. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, yaitu nomor 12. Randy membeli 3/4 kg jeruk, Andi membeli 1,4 kg apel, dan Sinta membeli 25/10 kg buah pir. Jumlah berat buah yang mereka beli bertiga adalah, oke, berarti kita akan menjumlahkan semua ini ya. Kita gunakan notasi pecahan karena memang hasilnya ini pecahan, jadi jangan digunakan desimal seperti ini. Langsung ya teman-teman, 3/4 ditambah 1/1,4, ini 1,4 ini bisa kita sederhanakan ya, jadi seperti 1,4/10, 14/10 atau 7/5, berarti ini 7/5 ya teman-teman. 7/5 ditambah 25/10. Nah 25/10 ini bisa kita sederhanakan menjadi 5/2. Oke, ini tak perlu ya. Oke, langsung kita jumlahkan ya teman-teman. Kita samakan dulu menyebutnya, yaitu 20 bagi 4 sama dengan 5, 5 kali 3 sama dengan 15, 20 bagi 5 sama dengan 4, 4 ditambah 2 kali 7 sama dengan 28, 20 bagi 2 sama dengan 10, 10 kali 5 sama dengan 50. Lanjut adalah ini 43 ditambah 50/20 sama dengan 93/20. Kemudian kita sederhanakan ya, ini 20 ini bagi ini, sisanya adalah 13/20, dan ini adalah 4. 13/20, jawabannya adalah A. Oke, lanjut yang ke nomor 13. Sekarang ini ya, berapa substitut yang terbuat pada pojok papan tulis. Sekali pojok papan tulis itu selalu berbentuk persegi panjang, berarti tepat 90 derajat. Kalau 180 berarti mendatar ya teman-teman. Oke, lanjut nomor yang berikutnya. Budi mengerjakan 15 soal matematika. Setiap soal memerlukan waktu 3 menit. Jika Budi mulai mengerjakan pada waktu 08:35, semua soal akan selesai teruskan pada pukul. Nah, total soal 15 dan waktunya 3 menit setiap soal. Berarti kita akan mengalihkan ini dengan ini ya teman-teman ya. Ini dikalikan ini sama dengan 45. 45 ini akan kita tambahkan ke ini ya, 835 karena startnya dari sini. Berarti 0835 ditambah 45 ya kan. Hasilnya adalah 80 ya kan. Karena 80 ini tidak ada di notasi jam ya kan. Berarti kita akan menjadikannya 09 lebih 20 menit. Berarti jawabannya adalah C. Nah. Oke, lanjut ke nomor yang ke-15. Pak Santoso punya 4 ton jagung. Pak Santoso telah menjual 23 kuintal jagungnya. Berdasarkan hal tersebut dan jawaban yang benar, jawaban benar pilih 1. Nah, jika kita menghadapi soal seperti ini, seperti pernyataan ini, berarti kita jangan fokus di sini, tapi kita langsung baca yang ini ya teman. Berat jagung semua adalah 4.000 kg. 4 ton itu sama dengan 4.000 kg, berarti benar ya ini ya. Kita centang. Berat jagung yang dijual 230. Ini salah ya teman ya, karena 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo ya kan, dan ini harusnya 2300, berarti ini salah. Kemudian berat jagung adalah 1700, 2300 ini akan mengurangi 4000, hasilnya adalah 1700 kg, berarti benar ya. Ada 2 jawaban yang benar, yang pertama dan yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Rumah Busina di antara sekolah dan pasar, jarak sekolah dengan pasar adalah 0,55 km lebih 4 meter, sedangkan jarak rumah Bu Sinta dengan sekolah adalah 1,2 hektometer. Soalnya lumayan menjebak ya. Oke, lanjut ya ini. Kita samakan satuannya dulu, yaitu meter. 0,55 ini sama dengan 550 meter. 4 meter ini sama dengan 40 meter ya kan. Berarti sedangkan jarak rumah Bu Sinta dengan sekolah adalah 1,2 hektometer. Ini sama dengan 120 meter. Setelah kita mengetahui semuanya dalam hitungan meter, kita lanjut ke pernyataannya. Jarak sekolah dengan pasar adalah 600 meter. Benar, ternyata salah, karena jarak sekolah dan pasar adalah 550 meter. Di pernyataan berikutnya adalah jarak rumah Bu Sinta dengan sekolah adalah 120 meter. Ini jawabannya benar ya teman-teman, karena tadi jarak rumah Bu Sinta dengan sekolah adalah 1,2 hektometer, jadinya 120 meter. Jarak rumah Bu Sinta dengan pasar adalah 470 meter. Jarak rumah Bu Sinta dengan pasar adalah 470 meter. Kita harus membuat gambarannya dulu ya teman-teman. Ini Bu Sintanya kan di sini ya kan. Kemudian ini sekolah, ini pasar ya. Nah, kemudian
sekolah ke pasar ini 550 plus 40 sama dengan 590 meter. Nah kemudian jarak Bu Sinta ke sekolah ya kan itu sama dengan 120 meter. Berarti Bu Sinta dengan pasar kita kurangi ini ya kan, dikurangi dengan ini hasilnya adalah 470. Jawabannya benar ya. Selisihnya antara jarak rumah Bu Sinta dengan sekolah dan jarak rumah Bu Sinta dengan pasar adalah 300. Apakah benar ya teman-teman ya? Kita lihat ya. Jadi ini 470 dikurangi 120, jawabannya adalah salah. Karena selisih jarak antara Bu Sinta ke sekolah dan Bu Sinta ke pasar adalah 350 meter, bukan 300 meter. Lanjut ke nomor yang 17 ya. Ini perhatikan soal bangun datar berikut, ada yang dua pasang sisi sama panjang, sepasang sisi yang sejajar, 1 meter lipat, dan kedua sudut yang berdekatan sama besar. Apa nama bangun datar siswa tersebut? Jawabannya adalah trapesium sama kaki. Karena kita tahu ya, trapesium kan bentuknya seperti ini ya kan. Dan punya dua sisi sama panjang, ini sama ini ya, karena sama kaki ya kan, ini sama. Sepasang sisi yang sejajar, ini sama ini ya kan, berarti juga 1 meter lipat ya. Kemudian kedua sudut yang berdekatan sama besar, ini dan ini juga sama besar. Jawabannya adalah trapesium sama kaki. Oke, lanjut ke nomor yang ke-18. Keliling bangun datar di bawah ini adalah, jadi ketika kita melihat keliling ini bukan yang hitam ini tapi yang dalam ini ya teman-teman ya. Saya kita lihat ini dan ini sama, berarti ini nanti nilainya adalah 12 karena ini ada tanda seperti ini. Berarti kesetaraan ini juga 5 cm. Kita tinggal menjumlahkannya teman-teman ya. 5 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 13, 17 ditambah 10 tambah 13 ya kan, 27 ditambah 13 sama dengan 40 cm. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke nomor yang ke-19. Bisa ketahui ini adalah sebuah persegi panjang dan dikurangi dengan setengah lingkaran ya teman-teman. Jadi kita langsung saja mencari dua luas dari bangun tersebut. Kita cari pertama adalah luas dari persegi panjang ya kan. Ini panjang kali lebar ya luasnya ya. Hasilnya adalah 280 cm persegi. Sekarang luas setengah lingkaran ya kan. Ini kita kali setengah dulu. Dan rumusnya adalah pi r kuadrat ya kan. Ini sama dengan setengah kali 22/7 dikali r kuadrat. Ini kan diameternya 14, berarti diameter itu kan 2 kali jari-jari, berarti jari-jarinya adalah 7 cm kali 7 cm atau 7 kuadrat. Kita coret satu-satu dan kita tulis ini adalah 11. 11 kali 7 sama dengan 77 cm persegi. Langsung kita kurangkan ya kan, untuk mencari luas yang diarsir atau luas yang bentuknya tembok ini. 280 dikurangi 77 sama dengan 203 cm persegi. Oke, jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut ke nomor yang terakhir ya, nomor 20. Perhatikan berikut pos bangun datar tersebut adalah, nah di sini kita akan agak sedikit terkecoh dengan adanya 8 cm dan 9 cm. Ini memang mirip seperti segitiga yang siku-siku ya teman-teman ya. Tapi karena tidak ada tanda siku-siku di sini, berarti kita tidak bisa menyatakan ini sebagai 90 derajat. Oleh sebab itu kita fokus pada alasnya yang ini, kemudian tingginya adalah yang ini. Tinggi 7 dan alasnya 10, langsung saja teman-teman ya. Luas dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 10 dikali 7 sama dengan 35 cm persegi. Jawabannya adalah B. Ya, sekian dari saya terkait soal-soal persiapan TRIO TKA untuk soal nomor 11 sampai nomor 20. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk nomor 21 sampai nomor 30. Jangan lupa belajar dan persiapkan ujian dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih.